kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Wahyu Sumijo. Kepemimpinan adalah proses hubungan atau interaksi antara pemimpin, anggota, dan pengikut lainnya. Yang kedua ada menurut Sutarto Wijono, yaitu serangkaian fungsi, struktural, atau tindakan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Jadi, apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan ialah sikap yang ada di dalam diri seseorang pemimpin yang sudah diberi kepercayaan untuk mengarahkan orang dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan tugas dari anggota-anggota kelompok. Selanjutnya ada tujuan kepemimpinan. Yang pertama ada tujuan mendorong terciptanya iklim sosial yang baik. Yang kedua membantu kelompok membentuk kebiasaan kerja. Yang ketiga membantu dalam mengorganisir kelompok. Yang keempat mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Yang kelima memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Terdapat 5 fungsi kepemimpinan. Yang pertama ada fungsi instruktif. Fungsi instruktif menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan memberikan tugas kepada anggotanya. Yang kedua, ada fungsi konsultatif. Fungsi konsultatif bersifat dua arah dan mengacu pada gaya kepemimpinan yang mengikuti kebiasaan mendengarkan pendapat dan pertimbangan anggota sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga, ada fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi yaitu fungsi dalam mengambil dan berpartisipasi dalam suatu demokrasi. Yang keempat, ada fungsi delegasi. Delegasi yaitu kepemimpinan dengan fungsi delegasi melibatkan pemimpin yang mendelegasikan wewenang kepada individu lain atau anggota penting. Yang kelima, ada fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian para anggota, proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi atau bisnis. Artinya, pelaksanaannya ini harus sesuai dengan fungsi perencanaan dan pengendalian kepemimpinan dalam arti seorang pemimpin mengarahkan semua kegiatan atau pekerjaannya. Seorang pemimpin harus membangun visi dan intuisi. Cara membangun visi dan intuisi, yang pertama, menciptakan hubungan saat ini menuju masa depan. Yang kedua, menetapkan standar kualitas di dalam organisasi. Yang ketiga, pertajam pendengaran dan naluri. Yang keempat, melihat setiap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kreatif dalam berpikir. Bila ingin memimpin dalam suatu organisasi, harus mengenali 6 hal. Yang pertama, kenali dirimu sendiri. Yang kedua, kenali situasi yang dihadapi. Yang ketiga, pilih gaya yang cocok dengan situasi tersebut. Yang keempat, penuhi kebutuhan tugas. Yang kelima, penuhi kebutuhan kelompok. Dan yang terakhir, penuhi kebutuhan individu.